Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Sesa dari kelas SI 410 dengan NIM 12022232855. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses redesign Career Enterprise New Customer dari PT Telin. Berikut adalah proses bisnis eksisinya. Jadi proses itu dimulai dari akun manajemen tim yang melakukan penelitian profil perusahaan. Lalu ada gerbang SOR di sini, apakah butuh NDA atau RMOU. Jika tidak dibutuhkan, proses akan berlanjut kepada mengevaluasi kelayakan aspek bisnis. Jika dibutuhkan, proses akan berlanjut kepada legal and compliance, apakah draft dari global partner. Jika bukan, legal and compliance akan prepare draft NDA atau MAU dan menghasilkan dokumennya. Lalu jika iya, legal and compliance akan mereview NDA atau MAU draftnya. Lalu proses berlanjut kepada menyampaikan draft NDA atau MOU kepada AM. AM akan dikonfirmasi dengan metode global. Lalu legal and compliance akan menerima konfirmasi dari AM. Lalu proses berlanjut kepada VP Legal and Compliance. Di sini VP Legal and Compliance akan mereview dan approve NDA atau MOU draftnya. Apakah di-approve? Jika tidak di-approve, proses kembali kepada prepare draft dan review draft. Jika di-approve, NDA akan VP Legal and Compliance akan menghasilkan NDA atau MOU finalization dan menghasilkan dokumennya. Lalu proses akan berlanjut kepada parallel realism di sini. Jadi akan ada dua proses yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama itu ada melakukan proses penandatanganan NDA oleh global partner. Lalu ada melakukan proses penandatanganan NDA oleh BOD. Lalu proses berlanjut kepada penandatanganan oleh BOD. BOD akan mereview dan approve final NDA atau MOU. Apakah di-approve? Jika tidak, proses kembali kepada legal and compliance. Jika di-approve, BOD akan menandatangani dan menghasilkan dokumen NDA yang sudah ditandatangani. Lalu proses akan berlanjut kepada mengevaluasi kelayakan aspek bisnis, keuangan, dan aspek tambahan lainnya dari mitra global. Di sini, apakah layak? Jika tidak layak, proses akan berakhir. Jika layak, proses akan berlanjut kepada berdiskusi dengan mitra global tentang skenario bisnis dan harga. Apakah partner memberikan service agreement? Jika tidak, legal and compliance akan menyiapkan draft ITSA atau MSA atau other service agreement lainnya dan menghasilkan dokumennya. Jika memberikan, ya, legal and compliance akan mereview draft tersebut. Lalu proses akan berlanjut kepada menyampaikan draft tersebut kepada AM. Lalu legal and compliance akan menerima konfirmasi dari AM. Lalu VP Legal and Compliance akan mereview draft ITSA atau MSA atau service agreement lainnya. Apakah di-approve? Jika tidak di-approve, proses akan kembali kepada menyiapkan draft dan mereview draft yang dilakukan oleh Legal and Compliance. Jika di-approve, VP Legal and Compliance akan meng-approve dan menghasilkan dokumen MSA yang sudah di finalization. Lalu proses berlanjut kepada parallelism di sini yang ada dua proses dilakukan secara bersamaan. Di sini ada proses penandatanganan service agreement oleh partner dan juga oleh BOD. Lanjut ke proses yang ditangani oleh BOD. Jadi di sini BOD akan mereview draft SA atau other service agreement lainnya terlebih dahulu. Lalu apakah di-approve? Jika tidak di-approve, proses akan kembali kepada legal and compliance. Jika di-approve, BOD akan memproof dan menandatangani dokumen tersebut dan menghasilkan dokumen yang sudah ditandatangani. Lalu proses berlanjut kepada OR di sini. Jadi OR ini prosesnya bisa berlanjut kepada proses bisnis dokumen achieve dan story management ini atau selesai. Jadi di sini tuh saya mendapat beberapa masalah terkait tentang proses bisnisnya. Yang pertama itu ada yang dilakukan oleh BOD. Di sini approval. Kenapa masalah? Soalnya di sini tuh di saat tidak ada langkah-langkah yang jelas. Saat dilakukan aktivitas kembali kepada gerbang di atas dan lanjut ke sini ke melakukan proses penandatanganan oleh BOD yang berlanjut lagi ke bawah. Yang berarti itu adalah infinity looping. Lalu ada beberapa proses lagi seperti
mengevaluasi kelayakan ini bisa di redesign mungkin dari awal. Yang pertama itu ada prepare draft. Ini untuk mempersiapkan draft NDA atau MOU-nya. Yang awalnya dilakukan secara manual, saya meredesign ini supaya dilakukan dengan teknik automation yang nantinya itu udah ada template-nya gitu. Supaya memudahkan memudahkan legal and compliance-nya sendiri. Untuk kelebihannya itu mungkin dari segi waktu berkurang dan cost juga kurang. Di sini tuh ada dua. Yang pertama itu untuk prepare draft NDA atau MOU-nya. Yang kedua tuh untuk menyiapkan draft ITSA atau Outer Service Agreement lainnya. Itu dua hal itu saya gunakan teknik redesign automation supaya mempercepat waktu pengerjaan dan juga kesalahan manusia. Dengan possibility itu implement karena mudah dilakukan dan bisa dilakukan secara sesegera mungkin. Lalu yang ketiga itu ada mengevaluasi kelayakan aspek bisnis, keuangan, dan aspek tambahan lainnya dari mitra global. Di sini saya mempunyai solusi untuk membuatkan sistem yang bisa mengevaluasi secara otomatisasi dengan data analitik yang bisa dilakukan oleh sistemnya. Jadi ntar tuh sistemnya bisa melakukan evaluasi kelayakannya secara otomatis. Itu dengan teknik redesign automation dengan possibility challenge. Kenapa challenge? Karena ini tuh high payoff. Kenapa high payoff? Karena biasanya jika dilakukan secara manual, proses mengevaluasi ini eh, menggunakan menggunakan banyak waktu untuk menyelesaikannya dengan cost yang banyak juga. Jadi jika diotomatisasikan, tentunya bakal jadi lebih cepat lagi waktunya. Lalu yang keempat adalah yang Infinity tadi, yang dilakukan oleh BOD, review dan approve yang dilakukan oleh BOD. Saya memiliki teknik redesign kill. Kenapa kill? Karena menurut saya ini sudah susah dan saya mempunyai solusi untuk kenapa tidak langsung aja memberi kepercayaan kepada VP Legal and Compliance untuk mengapprove draft tersebut. Jadi nantinya BOD tinggal menandatangani saja. Sebenarnya ada dua solusi. Yang pertama itu untuk di kill, yang kedua itu mungkin prosesnya akan kembali kepada review dan approve dari VP Legal and Compliance-nya itu sendiri. Eh, untuk eh, untuk possibility-nya itu eh, sudah di kill, sudah di elimination. Selanjutnya berikut adalah proses bisnis yang sudah di redesign. Yang pertama itu proses dimulai dari akun manajemen tim yang melakukan penelitian profil perusahaan. Lalu di sini ada gerbang SOR, apakah butuh NDA atau MOU? Jika tidak, proses akan berlanjut kepada mengevaluasi kelayakan aspek bisnis. Jika dibutuhkan, proses akan berlanjut kepada legal and compliance, apakah draft dari global partner? Jika tidak, legal and compliance akan prepare draft tersebut secara otomatis. Lalu untuk jika iya, legal and compliance hanya akan mereview draft tersebut. Proses pun berlanjut kepada menyampaikan draft NDA dan MIU kepada HM. Lalu legal and compliance nantinya akan menerima konfirmasi dari HM. Lalu proses berlanjut kepada VP Legal and Compliance. VP Legal and Compliance ini akan mereview dan mengapprove NDA atau MOU draftnya. Apakah di-approve? Jika tidak, proses akan kembali ke prepare dan mereview draftnya. Jika di-approve, proses akan berlanjut kepada NDA or MOU finalization yang sudah dan menghasilkan dokumen yang sudah final. Lalu proses akan berlanjut kepada para realism yang ada di sini. Jadi proses akan ada dua proses yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama itu melakukan proses
penandatanganan NDA atau MOU oleh global partner. Yang kedua itu melakukan proses penandatanganan NDA atau MOU oleh BOD. Jadi langsung perbedaannya tuh ada di sini. Yang awalnya NDA, BOD itu harus mereview dan approve dulu, sekarang langsung aja ditandatangani. Jadi tidak ada looping lagi ke sini, yang masukkan looping lagi gitu. Dan ini tuh ada dua aktivitas yang infinity looping. Yang pertama tuh yang mereview dan mengapprove dokumen NDA atau MOU. Yang kedua itu mereview dan mengapprove dokumen ITSA atau Outer Service Agreement lainnya. Lalu proses akan berlanjut kepada evaluasi kelayakan yang dilakukan oleh akun manajemen. Lalu proses akan berlanjut kepada sistem analitik yang harus menginputkan aspek bisnis keuangan dan aspek tambahan lainnya. Lalu eh, sistem itu akan mendapatkan hasil analisis terhadap kelayakan bisnis customer. Jika terus di sini ada XOR, apakah layak? Jika tidak, proses akan berakhir. Jika layak, proses akan kembali kepada akun manajemen yang berdiskusi dengan mitra global tentang skenario bisnis dan harga. Lalu di sini apakah partner memberikan service agreement? Jika iya, legal and compliance akan mereview saja. Jika tidak diberikan, legal and compliance akan menyiapkan draft ITSA atau outer service agreement lainnya dan menghasilkan dokumennya secara otomatisasi. Lalu untuk proses selanjutnya itu menyampaikan draft ITSA kepada AM. Lalu legal and compliance itu akan menerima konfirmasi dari AM. Lalu BOD akan mereview draft VP Legal and Compliance akan mereview draft ITSA dan service agreement lainnya. Apakah di-approve? Jika tidak, proses akan kembali ke menyiapkan draft dan review draft. Jika di-approve, proses akan lanjut ke approve the draft TSA itu ITSA dan masukkan dokumennya. Lalu proses berlanjut kepada paralelism yang ada di sini. Ada dua task yang dilakukan secara bersamaan, yaitu melakukan proses penandatanganan MSA atau ITSA oleh partner dan penandatanganan oleh BOD. Ini juga sama seperti yang tadi, yang infinity looping. Jadi BOD itu hanya perlu menandatangani saja. Jadi tidak akan ada lagi approve iya atau tidak. Kalau tidak di approve akan kembali ke sini misal gitu. Jika seperti itu nantinya akan terus-terusan aja infinity looping. Lalu setelah ditandatangani dan menghasilkan dokumen yang sudah ditandatangani, proses akan berlanjut kepada gerbang OR ini. Di OR ini sebenarnya ada satu proses bisnis yang bisa jadi salah satu gitu. Jadi ntar bisa jadi selesai, bisa jadi masuk ke proses bisnis yang selanjutnya. Oke, begitu untuk penjelasan proses bisnisnya. Nah, lalu untuk hasil analisis simulasinya, yang pertama itu sebelum di redesign tuh saya mendapatkan time di 11 hari 16 jam dengan cost 225.000 dengan utilisasi akun manajemen itu 32,26% dan legal and compliance itu di 13,55% dan VP legal and compliance itu di 3,23% dan board of director di 6,45%. Untuk hasil analisis performanya itu di cost-nya membaik, untuk quality-nya membaik, untuk time-nya itu membaik, untuk fleksibilitas itu sama saja seperti sebelumnya. Lalu untuk hasil simulasi laboratorium setelah targeting atau redesign, saya menghasilkan waktu di 8 hari 15 jam 30 menit dengan cost 170.000. Utilisasinya untuk akun manajemen 5,28%, legal compliance 2,40%, VP legal and compliance di 0,69%, board of director di 0,69%, dan analytic system di 0,07%. Untuk penjelasannya ini terdapat gap perbedaan untuk time itu ada perbedaan di 3 hari, 1 jam 30 menit. Dengan cost perbedaannya itu di 55.000 untuk utilisasi lainnya ini, akun manajemen di 26,98%. Lalu legal and compliance ini perbedaan gap di 11,15%, VP legal and compliance ini di 2,54%, lalu board of director di 5,76%,
dan analitik sistem di 0,07%. Jadi dari hasil analisa yang saya lakukan, saya bisa memberi kesimpulan bahwa proses bisnis ini akan berjalan dengan baik karena eh, dari otomatisasi yang dilakukan pada prepare draft, MOU, atau prepare draft ITSA telah menghilangkan lumayan waktu, bukan menghilangkan gimana ya bahasanya, telah mengefisiensikan waktu dengan lumayan maksimal. Apalagi dengan adanya analisis sistem yang ada pada saat mengevaluasi kelayakan, biasanya mengevaluasi kelayakan ini membutuhkan waktu yang sangat banyak. Tapi dengan adanya sistem ini, hanya akan dilakukan secara beberapa menit saja. Lalu untuk infinity looping yang sebelumnya itu, yang ini kesimpulannya itu jadi ada kejelasan dari hasil desain yang saya buat. Jika tidak di desain ini, kayak hasilnya itu tidak bisa dibaca, bukan tidak bisa dibaca, kayak nggak ambigu, terus prosesnya itu cuma looping-looping aja ke situ, nggak ada perbaikan. Jadi dengan solusi yang saya buat, tentunya menurut saya akan lebih gampang untuk dibaca dan lebih make sense lagi. Mungkin itu sebenarnya ada dua solusi yang tadi saya sudah berikan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.